Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama, mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpahan rahmat karunia sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam satu kesempatan yang mulia ini. Insyaallah senantiasa selalu diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustadz Dr. Haji Arfan Muhammad, Ustadz Dr. Haji Arfan Muammar, MPDI, dan yang saya muliakan rekan-rekan sahabat-sahabat perjuangan di Pasca Sarjana Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Insyaallah kita senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berkesempatan atau saya mendapat materi yang insyaallah saya akan mempresentasikan pada siang ini yang berjudul Global Salafis dan Global Salafi Jihadi. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sebelum kita masuk kepada materi inti, maka mari kita memahami makna dari salafi. Kata salafi dalam sebuah bentuk penisbatan kepada kata as-salaf. Kata as-salaf sendiri secara bahasa bermakna orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Adapun makna salafi atau makna salaf secara terminologis yang dimaksud di sini adalah generasi yang hidup atau generasi yang masa hidupnya dibatasi oleh sebuah penjelasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Asim dan Bukhari dan At-Tirmidzi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni summal ladzina yaqulunahum. Saya ulangi, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summanal ladzi yalunahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, hidup, summal ladzina yalunahum, yang hidup di masaku, summal ladzi yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik pengikut, bahwa mereka yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Abi Hasim. Kemudian berdasarkan hadis ini yang tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan kata salaf adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik, yaitu generasi di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zamannya para tabi'in. Kemudian tabi'i at-tabi'in. Lalu sebagian ulama
menambahkan label as-salih menjadi as-salaf as-salih, salafus salih, untuk memberikan karakter pembeda dengan pendahulu kita yang hidup setelah masa tabi'i at-tabi'i. Jadi generasi yang terbaik adalah generasi sahabat, kemudian tabi'i, kemudian tabi'ut tabi'i, dan seterusnya. Itu adalah generasi yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Nah, dari pengertian di atas atau pengertian ini dapat kita katakan bahwa seorang salaf berarti seorang yang mengaku mengikuti jalan para sahabat, sahabat salafus saleh, sahabat tabi'ut tabi'in dalam seluruh aspek ajaran dan pemahaman mereka. Maknanya bahwa seorang yang mengaku salaf, maka dalam implementasi kehidupan di dunia atau dalam implementasi kehidupan bermasyarakat, dia selalu mengambil pemahaman atau mengambil ajaran dari para sahabat, para tabi'i, para tabi'it tabi'in. Itulah yang dikatakan sebagai seorang salaf. Kemudian Nabi SAW telah mempersaksikan bahwa, jadi makna semuanya tadi bisa dikatakan Rasulullah SAW telah mempersaksikan bahwa kebaikan 3 generasi awal umat ini yang menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan mereka. Jadi sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i, dan kemudian. Nah, mereka itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa generasi terbaik, ya, generasi terbaik umat ini yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mereka. Semangat mereka dalam melakukan kebaikan, luasnya ilmu mereka tentang syariat Allah, semangat mereka berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita baca di dalam kitabnya Dr. Muhammad Khalifah At-Tamimi. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Ini perlu kita ketahui bahwa muncul gerakan salafi atau salaf berawal dari gerakan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu tahun 1703 sampai 1794 Masehi. Yang belakangan dikenal dengan gerakan Wahabi yang menisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan Ibnu Abdul Wahhab ini mengajarkan seluruh umat Islam kembali kepada fundament-fundament Islam yang murni atau memurnikan akidah, yaitu kembali kepada Quran dan As-Sunnah, dan melakukan pembersihan tauhid dari berbagai kesyirikan. Maknanya adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memurnikan akidah yang benar-benar disampaikan Al-Quran dan Al-Hadis untuk dilakukan atau direalisasikan dalam kehidupan kita. Nah, gerakan ini berawal di daerah Uyainah, sebuah daerah yang sekarang terletak di bagian timur negara Saudi Arabia, tanah kelahiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, di awal kemunculan Ibnu Abdul Wahhab banyak mengkritisi. Jadi, ketika awal-awal beliau ini muncul, beliau kritis terhadap praktek-praktek peribadatan Islam atau praktek-praktek ibadah yang menurut beliau Muhammad bin Abdul Wahhab banyak yang menyimpang dari ajaran Islam, banyak menyimpang dari Quran dan hadis. Maka upaya beliau meluruskan semuanya dengan dialog-dialog nasihat, dialog-dialog sehat yang dilakukan dengan dalil-dalil teks. Jadi dia mencoba meluruskan dengan cara mendialog kepada masyarakat setempat, tentu dengan menguatkan
dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga benar-benar murni sesuai dengan Quran dan hadis. Sayangnya ia hanya memahami dalil-dalil teks suci umat Islam dengan pemahaman harfiah yang kaku. Dalam artian bisa dikatakan beliau Muhammad bin Abdul Wahhab ini memahami dalil-dalil teks ini secara tekstual saja. Jadi apa yang dia pahami dari Al-Quran itu dia sampaikan. Seperti kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian semua orang Islam tidak sepaham dengan ajaran Ibnu Abdul Wahhab dan pengikutnya. Jadi ketika tadi saya sampaikan bahwa di awal dia mengkritisi ibadah-ibadah pada waktu itu karena banyak yang menyimpang, dan dia ingin kembali kepada Quran dan hadis dengan cara dialog sehat, tentu dengan menguatkan dalil-dalil Quran dan hadis. Namun pemahaman beliau itu tidak semua diikutsertakan, atau tidak semua umat Islam mengikuti pemahaman Ibnu Abdul Wahhab atau Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti beliau, orang-orang yang tidak mengikuti pemahaman beliau menganggap mereka itu kafir, musyrik dan murtad. Tuduhan-tuduhan seperti ini sering mereka lontarkan ketika mereka belum memiliki kekuatan bersenjata, terutama pada awal-awal berdirinya aliran ini di pertengahan abad ke-18 Masehi. Wallahu a'lam. Kemudian dalam Islam, pengkafiran seseorang muslim pertama kali dilakukan oleh kaum Khawarij. Jadi perlu kita ketahui bahwa kaum Khawarij adalah kelompok yang pertama kali melontarkan atau menganggap orang yang tidak mengikuti bersama mereka, tidak masuk dalam golongan mereka, adalah orang-orang yang kafir, yang darahnya halal ditumpahkan atau nyawanya halal untuk dibunuh. Sekelompok orang yang tidak setuju dengan pendapat Khalifah Ali bin Abi Thalib yang melakukan arbitrase dalam perang Siffin melawan tentaranya Muawiyah. Nah, oleh karena itu gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya ini juga dikenal oleh ulama dewasa ini sebagai manifestasi dari neo-Khawarij. Jadi gerakan-gerakan dilakukan oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan oleh ulama dewasa ini sebagai manifestasi dari neo-Khawarij. Wallahu a'lam. Kemudian dalam perjalanan beliau, setelah tidak sabar dengan proses dialog dalam melakukan perubahan, Muhammad bin Abdul Wahhab menyimpulkan bahwa kata-kata saja tidak cukup. Dia berusaha melakukan perubahan melalui perbuatan. Jadi dengan melihat perkembangan beliau, banyak orang-orang umat Islam tidak mengikuti paham beliau, maka beliau menyimpulkan bahwa dengan kata-kata tidak cukup. Dengan kata-kata saja tidak cukup, maka dia berusaha melakukan dengan perbuatan. Dalam hal ini dia mendapatkan dukungan kekuatan senjata dari pemerintah Uyainah, Utsman bin Muammar, karena ia menikahi bibi penguasa tersebut. Nah, kemudian aksi kekerasan yang dilakukan oleh Ibnu Abdul Wahhab atau Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya adalah menghancurkan makam Zaiz bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, dan saudara kandung Umar bin Khattab, kurang lebih 1740 tahun atau kurang lebih tahun 1740. Nah, tentunya sebelum kekerasan ini dilakukan, mereka meluncurkan kata-kata pemurtadan, pengkafiran dengan dalil-dalil harfiah yang terlebih dahulu. Jadi, sebelum mereka melakukan kekerasan, menghancurkan makam, mereka terlebih dahulu membuat statement bahwa
orang-orang yang tidak mengikuti kelompok beliau, golongan beliau adalah golongan kafir, golongan murtad, tentu dengan penguatan dalil-dalil yang menurut mereka atau dengan sepahaman mereka atau dengan pemahaman mereka. Kemudian, global salafi jihadi. Perlu kita ketahui bahwa salafi jihadisme atau jihadis salafis adalah ideologi agama politik transnasional. Saya ulangi, agama politik transnasional yang didasarkan kepada kepercayaan pada jihadisme fisik dan gerakan salafi untuk kembali apa yang diyakini penganutnya sebagai Islam Sunni sejati. Istilah salafi jihadi dan jihadis salafisme diciptakan oleh sarjana Gilles Kepel pada tahun 2002 untuk menggambarkan ideologi Islam campuran yang dikembangkan oleh Islam internasional untuk relawan Afghanistan anti-Soviet. Jihad yang telah terisolasi dari asal-usul kelas nasional dan sosial mereka, konsep ini digambarkan oleh Martin Hammer sebagai istilah akademis yang pasti akan disederhanakan menjadi jihadisme atau gerakan jihadis dalam penggunaan yang populer yang beliau sebutkan jihad salafi atau salafi jihadi. Kemudian praktisi disebut sebagai salafi jihadi atau jihad salafi. Mereka kadang-kadang digambarkan sebagai variasi dari salafi dan terkadang terpisah dari salafi yang baik, yang gerakannya menjauhkan diri dari kesetiaan politik, organisasional, apapun yang berpotensi memecah belah bagi umat komunitas muslim dan gangguan dari studi agama. Artinya bahwa mereka tidak mau bercampur dengan politik. Mereka tidak mau terjerumus ke dalam pemecah belah umat. Itulah yang dihindari oleh kelompok salafi. Itu yang terjadi sekarang. Ketika ada yang demo, dia melepaskan diri. Dia mengatakan bahwa dengan dalil bahwa demo itu adalah haram dan sebagainya. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir bahwa pada tahun 1090-an jihadisme ekstremis Al-Jam'ah Al-Islamiyah aktif dalam serangan terhadap polisi, pejabat pemerintahan dan turis di Mesir. Kelompok Islam bersenjata Al-Jazair adalah kelompok utama dalam perang sipil Al-Jazair. Serangan jihadi salafi yang paling terkenal adalah serangan 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat oleh Al-Qaeda. Sementara salafisme hampir tidak ada di Eropa di tahun 90-an. Para jihadi salafi pada pertengahan tahun 2000-an memperoleh kehadiran yang berkembang di Eropa. Setelah melakukan lebih dari 30 serangan teroris di antara negara-negara US sejak tahun 2001. Sementara banyak yang melihat pengaruh dan aktivitas para jihadis salafi menurun setelah tahun 2000. Setidaknya di Amerika, yang lainnya melihat gerakan ini tumbuh setelah musim semi Arab dan kehancuran kontrol negara di Libya dan Syria. Teman-teman, itu sedikit pemaparan yang singkat dari materi saya tentang global salafis dan global salafi jihadi. Ini mungkin banyak teman-teman menganggap bahwa ini kok cuma sedikit. Untuk lebih banyak memperkaya wawasan, mari kita berdialog di e-learning yang sudah disiapkan oleh Dr. Arfan Muhammad. Mari kita berusaha untuk berdialog dengan sehat, tentu dengan dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih, sehingga bisa menguatkan. Jangan sampai kita menganggap
sebagai ini adalah aliran yang sangat berbahaya, perlu kita hindari. Naudzubillah. Mereka adalah saudara kita dan kita adalah saudara mereka. Maka untuk itu kita harus merangkul, kita harus menyatukan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita diskusi di e-learning yang sudah disiapkan oleh Dr. Arfan Muhammad atau Arfan Muammar. Terima kasih. Yang ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.